Masa perang agresi militer. Prajurit TNI menunjukkan kepada dunia bahwa kemerdekaan tidak pernah diberikan, tetapi harus diperjuangkan. Pada tanggal 5 Oktober 1949, di tengah kegelapan fajar yang menggantung di langit Karawang, Jawa Barat, sejumlah prajurit TNI berdiri tegak, bersiaga dengan senjata di tangan. Mereka bukan sekadar pasukan, mereka adalah simbol perlawanan, keberanian, dan harapan bagi bangsa yang sedang berjuang untuk menggapai kemerdekaannya. Dalam suasana yang mencekam, di mana setiap detik bisa menjadi penentu antara hidup dan mati, para prajurit ini memilih untuk tidak mundur. Karawang, yang pada masa itu menjadi salah satu medan pertempuran sengit, menyaksikan semangat juang yang membara dari putra-putra terbaik bangsa. Mereka yang berdiri di garis depan adalah wajah dari tekad yang tidak bisa digoyahkan oleh ancaman, rasa takut, atau rasa lelah. Senjata yang mereka genggam erat bukan hanya alat untuk bertempur, tetapi juga simbol dari tanggung jawab mereka untuk mempertahankan tanah air, membela kehormatan, dan memastikan bahwa mimpi tentang Indonesia yang merdeka tidak akan pudar. Di bawah langit Karawang, pada hari yang penuh sejarah ini, para prajurit TNI menunjukkan kepada dunia bahwa kemerdekaan tidak pernah diberikan, tetapi harus diperjuangkan dengan segala pengorbanan. Mereka adalah perisai dan pedang bangsa, berdiri di atas tanah yang dirahmati dengan darah para pahlawan. Dalam keheningan pagi itu, suara langkah kaki mereka yang mantap menggema seperti janji yang tak akan pernah dilanggar, bahwa Indonesia akan tetap berdiri tegak, bahwa kemerdekaan yang telah direbut dengan susah payah akan dipertahankan dengan segenap jiwa dan raga. Keserakahan Belanda untuk menguasai Indonesia meski proklamasi telah didengungkan pada 17 Agustus 1945 membuat Belanda melakukan agresi militer dengan tujuan politik yaitu mengepung ibu kota Republik Indonesia dan menghapus kedaulatan Republik Indonesia, dan tujuan ekonomi yaitu merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor, termasuk juga daerah Karawang Bekasi. Sedang dari sisi militer mereka hendak menghancurkan Tentara Nasional, TNI, daerah Karawang Bekasi yang merupakan lokasi markas gabungan Laskar Para Pejuang. Persetujuan Linggajati dan agresi militer Belanda yang pada 25 Maret 1947 persetujuan Linggajati ditandatangani oleh pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda di Jakarta. Belanda nampak jelas menggunakan taktik mengulur waktu untuk memperkuat angkatan perangnya di Indonesia dengan terus mendatangkan tentara KL dari Belanda. Persetujuan Linggajati ini hanya berumur kurang dari 4 bulan karena dilanggar Belanda dengan melancarkan agresi militer yang dimulai tanggal 21 Juli 1947 dan menggunakan kode Operatie Pradet. Agresi militer oleh pihak Belanda mengakibatkan sempat dikuasainya beberapa daerah-daerah perkebunan yang cukup luas, yaitu di daerah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Palembang, dan beberapa daerah lainnya. Peristiwa Rawagede terjadi pada 9 Desember 1947 tepat saat agresi Belanda yang telah dilancarkan mulai 21 Juli 1947. Ketika itu pasukan Belanda berhasil membantai 431 jiwa penduduk desa Rawagede, yang berada antara Karawang Bekasi, Jawa Barat. Saat pasukan Belanda menyerbu Bekasi, rakyat mengungsi ke arah Karawang, dan di sepanjang Karawang Bekasi timbul pertempuran, yang mengakibatkan ratusan jiwa melayang di kalangan rakyat, penduduk, desa Rawagede. Tertanggal 4 Oktober 1948, pasukan Belanda melakukan sweeping lagi di Rawagede, dan ketika itu 35 penduduk berhasil dibunuh. Pembantaian penduduk desa di Rawagede pada Desember 1947 adalah pembantaian terbesar setelah pembantaian yang dilakukan oleh tentara Belanda di Sulawesi Selatan antara bulan Desember 1946 sampai Februari 194.721. Dalam agresi militernya di Indonesia antara tahun 1945-1950, tentara Belanda telah melakukan berbagai kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan serta pelanggaran hak asasi manusia, HAM, berat, termasuk perkosaan terhadap perempuan-perempuan Indonesia yang ditawan oleh tentara Belanda. Semua kejahatan dan pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh tentara Belanda, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua tahun 1945. Setelah Belanda bebas dari pendudukan Jerman dan ratusan ribu orang Belanda dibebaskan dari kamp-kamp interniran Jepang di Indonesia di mana mereka mendekam dari tahun 1942-1945. Tetapi kemudian tentara Belanda melakukan hal yang sama, yaitu berbagai kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan dalam upaya Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Saat itu Indonesia mengadukan agresi militer yang dilakukan Belanda ke PBB, karena agresi militer tersebut telah melanggar suatu perjanjian internasional, yaitu Persetujuan Linggajati. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan.
Tragedi berdarah pembantaian Rawagede merupakan salah satu catatan kelam rangkaian peristiwa pembantaian yang dilakukan Belanda, bahkan saat negeri ini sudah menyuarakan kemerdekaannya. Sebuah pengingat bahwa keberanian, keteguhan hati, dan cinta terhadap tanah air adalah kunci untuk menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah, keringat, dan air mata. Kisah para prajurit TNI di Karawang pada 5 Oktober 1949 bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga warisan abadi bagi generasi berikutnya. Bagaimana menurut Anda dengan penjelasan ini tentang sejarah? Semua kembali ke diri kita sendiri, betul atau tidak? Jika salah dengan penjelasan, komen di bawah di kolom komentar. Terima kasih.